Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 230 70 46 005. Di sini kami akan menyampaikan tentang inovasi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran yang pada saat ini mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran disampaikan oleh dosen Dr. Enung Hasanah, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan inovasi dalam manajemen kurikulum dan pembelajaran tentang aplikasi QT Study atau Quality Time for Studying sebagai solusi mengontrol waktu belajar. Adapun latar belakang kami mengambil inovasi tersebut karena saya melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi mengalami kemajuan yang sedemikian pesat. Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi ditandai dengan munculnya alat-alat komunikasi yang disebut gawai atau gadget. Perkembangan kegunaan gawai telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Awalnya, gawai sebagai sebuah telepon genggam yang hanya dapat digunakan untuk melakukan panggilan dan mengirim pesan teks. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, gawai memiliki berbagai fungsi yang melampaui komunikasi dasar. Gawai dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kamera berkualitas tinggi, akses internet, aplikasi media sosial, dan berbagai aplikasi yang membantu pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan gawai tidak hanya mengubah cara kita berkomunikasi dan mengakses informasi, tetapi juga mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan sebagai salah satu contohnya. Aplikasi e-learning memungkinkan pelajar untuk mengakses materi pendidikan dari mana saja. Dengan demikian, gawai telah menjadi alat multifungsi dalam kehidupan modern, memberikan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Penggunaan gawai tidak hanya dimanfaatkan oleh lingkungan pekerja dan profesional, akan tetapi hampir semua lingkungan menggunakan gawai dalam kehidupan sehari-hari. Gawai yang dapat terhubung dengan layanan internet akan membantu siswa dalam mencari tambahan pengetahuan yang tidak ada dalam buku bacaan. Dengan menggunakan gawai sebagai media belajar yang menyenangkan, siswa menjadi lebih bersemangat untuk belajar karena dilengkapi dengan animasi yang menarik dan penjelasan yang mudah dimengerti. Namun, apabila siswa menggunakan gawai secara berlebihan hanya untuk bermain game dan penggunaan berkepanjangan sehingga lupa waktu, maka akan berdampak negatif terhadap prestasi belajarnya. Prestasi belajar merupakan hasil kemampuan siswa yang diperoleh setelah siswa melakukan kegiatan belajar dalam periode tertentu. Penggunaan internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2024 mencapai kurang lebih 221 juta jiwa dari total populasi sekitar 278 jiwa penduduk Indonesia pada tahun 2023. Penetrasi pengguna internet di Indonesia meningkat menjadi 79,5%. Ini berdasarkan data Kominfo pada tahun 2024. Berdasarkan data pengguna internet di Indonesia yang berusia 15-40 tahun, mencapai 68%, sementara di bawah 15 tahun sebanyak 10%, dan sisanya pengguna umur 40 tahun ke atas. Berdasarkan data Republika di tahun 2024. Penggunaan gawai pada anak usia sekolah menjadi hal biasa.
banyak anak-anak yang lebih senang bermain gawai daripada bermain dengan teman-temannya. Kecanduan penggunaan gawai terbesar dialami oleh pelajar, yakni sekitar 30 juta anak-anak dan remaja. Menurut penelitian Hawk di tahun 2015, ditemukan remaja berusia 15-16 tahun memiliki prevalensi kecanduan handphone yang lebih tinggi daripada orang dewasa. Dampak negatif penggunaan gawai adalah menurunnya kedisiplinan belajar pada remaja, lalai dengan tugasnya dalam belajar, dan penurunan motivasi belajar. Sehingga peneliti membuat aplikasi pengontrol waktu belajar siswa untuk mengurangi dampak penggunaan internet dan gawai dengan cara mengunci gawai siswa agar tidak bisa digunakan pada saat jam belajar, yaitu pukul 19 sampai pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian bentuk inovasi ini dalam aplikasi pengontrol waktu belajar siswa dari ini sebenarnya berawal dari pengembangan e-rapot. Jadi pengembangan dari rapot pada aplikasi Qt Study ini adalah guru mengupload nilai ke website yang sudah ada atau dengan menggunakan rapot tersebut, kemudian website ini hanya bisa diakses oleh guru. Selanjutnya nilai akan muncul pada aplikasi tersebut, kemudian aplikasi ini terhubung dengan handphone milik siswa. Nah, apabila nilai yang terupload atau nilai yang diperoleh dari siswa ini berada di bawah KKM, maka aplikasi ini otomatis akan mengunci HP siswa. Sehingga HP tersebut akan terkunci oleh sistem dan tidak bisa dibuka pada saat jam belajar masyarakat atau jam pada pukul 19 sampai dengan pukul 22. Sehingga pada waktu rentang tersebut, siswa diharapkan fokus dalam belajar. Kemudian model penyebaran informasi, yang pertama kita lakukan tentu sosialisasi program ini kepada guru. Karena guru adalah pengguna yang pertama. Kaitannya dengan guru mengupload ke website tersebut, mengupload nilai tersebut ke website. Kemudian informasi yang kedua adalah sosialisasi program kepada orang tua atau wali murid, di mana inovasi ini memang membutuhkan kerjasama atau kolaborasi antara pihak sekolah dengan pihak orang tua. Kemudian penyebaran informasi inovasi ini harapannya tentu bisa digunakan oleh seluruhnya. Jadi tidak hanya di sekolah-sekolah tertentu, tetapi juga di seluruh sekolah yang memungkinkan untuk mengakses inovasi ini. Kemudian dampak yang ditimbulkan tentu adalah dampak positif, yaitu yang pertama peningkatan fokus dan konsentrasi. Dengan aplikasi yang terkunci pada saat jam belajar di rumah akan berdampak pada konsentrasi belajar siswa. Mereka akan fokus pada materi pelajaran dan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, dampak yang ditimbulkan adalah pembiasaan perilaku disiplin, di mana pembatasan penggunaan handphone pada saat jam belajar akan membantu siswa dalam mengembangkan
kebiasaan disiplin menggunakan waktu dan teknologi secara bijaksana, sehingga akan berdampak positif pada kebiasaan belajar mereka di masa yang akan datang. Kemudian dampak berikutnya adalah mengurangi resiko paparan konten negatif. Seperti kita ketahui bahwa konten-konten negatif itu banyak bermunculan di handphone anak-anak kita, sehingga harapannya dengan menggunakan inovasi ini akan mengurangi resiko paparan konten negatif pada saat jam-jam yang kami sebutkan tadi, yang akan berpotensi untuk mengganggu konsentrasi belajar dari anak-anak. Kemudian skalabilitas, harapan kami di semua satuan pendidikan bisa menerapkan inovasi ini, karena memang penerapan ini akan membantu guru, kemudian membantu orang tua dan siswa dalam meningkatkan hasil belajar. Tentu harapan kami adalah aplikasi ini bisa untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, kemudian meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang lebih penting lagi juga terjalin sinergi antara pihak orang tua dengan sekolah. Kemudian aplikasi ini juga tidak memerlukan biaya yang mahal, hanya butuh dukungan dari orang tua atau wali siswa terhadap kebijakan yang dilakukan oleh sekolah, sehingga aplikasi ini sangat memungkinkan diterapkan di semua satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Itu inovasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan inovasi ini bisa sedikit membantu para orang tua, kemudian siswa, dan kami selaku pendidik di lingkungan pendidikan, supaya terjadi peningkatan prestasi belajar anak di masa yang akan datang. Sehingga harapan kami dengan meningkatnya prestasi anak-anak, otomatis Indonesia akan menjadi masyarakat yang lebih maju lagi dalam hal pendidikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.